Kami tabiskan ibadah ini di dalam nama Bapa, Putra, Ruah HaKodes, di dalam nama Yeshua HaMasyiah, penebus, Raja, dan penguasa tunggal dalam kehidupan kami. Shalom Bapak Ibu Saudaraku. Kembali jumpa dengan saya, Johan Subagio. Di dalam minggu ini kita akan midras dari Dabar Elohim atau firman Tuhan yang terambil dari kitab Mazmur pasalnya yang ke-23. Tuhan adalah gembalaku atau Jehovah Rohi, takkan kekurangan aku. Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Ia membimbing aku ke air yang tenang. Ia menyegarkan jiwaku. Ia menuntun aku di jalan yang benar oleh karena namanya. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab Engkau besertaku. Gadamu dan tongkatmu itulah yang menghibur aku. Engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawan-lawanku. Engkau mengurapi kepalaku dengan minyak, pialaku penuh melimpah. Kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku seumur hidupku, dan aku akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Haleluya. Bapak Ibu Saudaraku, kita di sini benar-benar akan midras ya. Kita akan mempelajari ya ayat demi ayat pesan Tuhan yang remah yang didapatkan oleh Raja Daud ini. Ya, jadi di ayatnya yang pertama ini dikatakan Tuhan itu adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Atau di dalam bahasa aslinya itu dikatakan Jehovah Rohi ya. Jehovah Adonai atau Yahweh ini sebenarnya sinonim ya, kata yang sama. Artinya begini, di saat kita menjadikan Tuhan itu sebagai gembala kita, sebagai penuntun dari hidup kita, maka sesungguhnya kita tidak perlu merasa khawatir atau kekurangan apapun juga. Mengapa? Karena sebagai gembala, Tuhan sendiri yang tentunya akan mencukupkan seluruh kebutuhan kita. Mungkin banyak yang bertanya kepada saya, bagaimana Pak caranya supaya Tuhan boleh menjadi gembala di dalam kehidupan saya? Bapak Ibu Saudara, marilah kita belajar untuk selalu melibatkan Tuhan di dalam apapun yang kita lakukan. Kita menyerahkan sepenuhnya. Bukan rencana, bukan kehendak kita, tetapi biar kehendaknya saja yang jadi. Artinya begini, artinya kalau kita ini domba, kita ini mau dituntunnya. Jadi mengembalakan domba itu, gembalanya ada di depan, gembalanya yang menuntun. Kita ikut kemana Tuhan menuntun kita. Jadi bukan kehendak kita. Ini berbicara tentang salib. Daging kita mati, kemauan kehendak kita mati, tapi kita ikut di dalam tuntunan Tuhan, kita ikut di dalam pengembalaannya. Berbeda ketika kita melihat itik dengan gembala ya, itik atau bebek banyak angsa, ya itulah unggas itu dengan gembala. Kalau para unggas ini, unggas-unggasnya yang di depan, petani yang mengembalakannya itu di belakang. Pelajarannya apa bagi kita? Pelajarannya adalah ketika kita ini menjadikan Tuhan sebagai gembala kita ini dombanya, maka kita mau mengikuti pimpinannya, mengikuti kehendaknya, sekalipun itu tidak mengenakan bagi daging kita. Contoh, pada waktu kita berkarir ya, mungkin kita sebagai PNS ataupun kita di swasta
atau mungkin kita berdagang, kita tidak bisa semau kita sendiri. Kita tidak bisa seperti orang dunia. Mungkin yang lain bisa bolos. Tuhan menginginkan kita sebagai orang Kristen adalah pribadi yang berintegritas. Kita datang tepat waktu, kita jujur, kita hormat terhadap pimpinan, kita melakukan tanggung jawab kita, pekerjaan kita dengan penuh integritas, dengan penuh kejujuran, dengan sepenuh hati. Seperti yang dikatakan di Kolose 3, lakukanlah segala sesuatu pekerjaanmu seperti untuk Tuhan. Mungkin daging kita protes, Tuhan, banyak orang yang pakai cara seluman-selumun selamat ini itu kok kayaknya lebih enak ya. Kok nampaknya seakan di dunia lebih diberkati ya. Kok ikut Tuhan ini pikul salib sangkal diri ya. Dianggap orang aneh, dianggap orang kuno, dianggap lu gak setia kawan lu. Ini kan buat kita semua nih, misalnya bagian pembelian. Lalu suka banget minta dibikinin nota kosong supaya bisa cuannya nambah, bisa bagi-bagi. Tetapi anak Tuhan gak bisa begitu, jujur malah dimusuhin sama sales-sales yang lain. Contohnya mungkin seperti itu. Bapak Ibu Saudaraku, tahukah kita apabila kita ini menjadi domba, artinya kita sudah menyerahkan diri kita untuk sepenuhnya kehendak kita mati, tapi kehendak Tuhan yang terjadi. Kita menurut pada tuntunannya, pada pimpinannya. Oke, selanjutnya ayat yang kedua. Dikatakan demikian. Tuhan, Adonai atau Jehovah membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Ia membimbing aku ke air yang tenang. Di mana di dalam bahasa aslinya itu dikatakan rabat. Nah, rabat sini apa? Rabat sini ternyata berbicara tentang bahwa ya memang kita dibaringkan, kita beristirahat. Jiwa kita beroleh shalom. Kita diberikan ketenangan. Tetapi di saat yang sama kita itu sedang di-stretch. Kapasitas kita sedang diperbesar. Banyak orang sering bertanya, Pak, kenapa ada ayat firman Tuhannya ya di Yesaya itu ya, kalau kita baca di Yesaya 40 dikatakan berdiam diri kan gitu. Lah kalau berdiam diri kan gak bisa nih. Mungkin Anda kepala keluarga, Anda bertanya, kan saya harus mencukupkan kebutuhan anak istri saya. Berdiam diri yang bagaimana? Saya gak boleh kerja gitu. Doa puasa terus, cari Tuhan. Atau bagaimana? Ternyata maksud dari firman Tuhan tentang rabas ini, bahwa saat kita itu diam, ini bicara tentang spiritual ya yang di dalam kita. Kita ini lagi di-stretch oleh Tuhan. Kapasitas kita lagi diperbesar. Kita lagi diberikan banyak hal yang baru. Maksudnya di padang berumput yang hijau itu artinya restnya tuh seperti itu. Jadi bukan aktivitas sehari-hari kita yang kita suruh diam dan tidak boleh melakukan apa-apa. Tetapi ini bicara roh kita, jiwa kita sedang diperbesar Tuhan kapasitasnya saat kita berdiam diri. Artinya begini, artinya Anda tetap melakukan aktivitas Anda, bekerja seperti biasa. Yang guru mungkin mengajar, yang dokter tetap buka praktek, Anda yang PNS atau anggota polisi, TNI tetap melakukan tugas tanggung jawab saudara. Tetapi jiwamu, rohmu berdiam diri di hadirat Tuhan. Artinya apa? Anda mungkin bisa melakukan tips yang sederhana ini. Mungkin satu ayat saja. Satu ayat itu Anda renungkan berulang-ulang. Bisa jadi mungkin di waktu istirahat Anda mungkin berbahasa roh, Anda menyembah. Atau yang paling gampang seperti itu, satu ayat, gak perlu banyak-banyak. Atau mungkin dua ayat yang menjadi rema, tapi kita ulang-ulang, kita renungkan, kita perkatakan. Sungguhnya waktu itu kita sedang di-stretch Tuhan. Kapasitas kita sedang diperbesar. Kita sedang rabat, kita sedang rest di hadiratnya. Kita sedang menikmati. Bapak Ibu Saudaraku, saya mau menyaksikan sedikit tentang rabat ini, di mana saya mengalami sendiri. Di mana saya pernah ada di saat-saat ketika di dalam pelayanan itu saya di titik terendah. Karena ada persaingan dalam pelayanan, kemudian ada fitnah. Jadi sehingga seakan-akan saya diparkir Tuhan. Jadi benar-benar waktu itu adalah waktu-waktu
Saya udah full time ya, jadi nggak lagi doing bisnis atau usaha. Tapi juga benar-benar memang Tuhan sedang mengizinkan pintunya tertutup. Sehingga akhirnya saya lebih banyak untuk berdiam diri, berpuasa, berdoa, menyembah, mencari kehendaknya. Secara daging gak enak. Secara daging banyak yang menilai, yang menjudge, mengatakan udahlah lu itu jangan idealis begitu. Udah jadi full timer gereja aja, ikut sinode A, ikut sinode B gitu. Udah ikutin aja ini pimpinan. Terus ada yang mengatakan, ya lu kan masih muda, cobalah melamar ini kan teman-teman lu yang dulu itu di bank ini coba masuk ke sana begini, dan ya banyak saran-saran yang secara manusia baik. Tetapi ketika kembali saya menghadapkan di hadirat ya Yahweh Elohim, jawabannya nggak begitu. Saya disuruh menunggu, saya disuruh berdiam diri dan mencari dia lebih lagi. You know what? Ternyata itu semua untuk mempersiapkan hari ini. Ternyata itu masa-masa saya sedang disimpan Tuhan. Saya sedang dipersiapkan. Di mana masa-masa itu saya menggali firman, menggali dabar Elohim ini lebih dalam lagi. Masa-masa di mana ketika saya bisa tefillah ya, bisa menyembah itu sampai katakan 6 jam, 4 jam tanpa ada gangguan. Ya karena gak ada pelayanan kan begitu. Terus masa-masa di mana ketika saya mengalami apa yang dikatakan trance in the spirit ya. Maksudnya benar-benar roh kita ini dibawa Tuhan, kita mengalami pengalaman supernatural ke surga. Ya, kita melihat dunia orang mati, ketemu malaikat, kita dibawa melihat daripada Sheol dan lain sebagainya ya, pengalaman-pengalaman supernatural yang mungkin di lain kesempatan saya bisa sharing sedikit. Tapi artinya masa-masa ketika kita di stretch Tuhan, kita ngalami rabat nih, gak enak secara daging. Waktu-waktu itu saya mengalami seperti saya merasa minder sendiri ketika saya melihat teman-teman saya dipromosi Tuhan, rame pelayanannya, khotbah di sana kemari, begini pengembalaannya berbuah. Sementara saya remanya saya berdiam diri. Saya lagi dididik Tuhan nih, lagi disekolahkan Tuhan. Saya mengampuni, mengasihi, memberkati, membalas fitnah dengan kasih, dengan pengampunan. Lebih banyak mengandalkan Tuhan untuk kebutuhan sehari-hari. Dan juga waktu itu yang Bapak Ibu tahu adalah saya belum berkeluarga seperti sekarang. Jadi benar-benar itu intimidasinya, ketakutan, benar-benar semua itu beban pikiran seperti itu. Tetapi roh saya ngalami shalom. Saya menikmati sekali di dalam hadirat. Banyak pewahyuan baru yang hari-hari ini ketika Tuhan mengizinkan saya untuk pelayanan jadi berkat mengembalakan di mana-mana, ya, mementorin bahkan mengembalakan banyak Kedane Bayot. Itu ternyata itu fondasi yang luar biasa. Bahkan hari-hari ini kalau boleh ditanya, kerinduan saya adalah tidur. Karena kurang waktunya. Karena seakan udah pagi lagi ya, udah harus melayani lagi ya, udah harus handle jiwa-jiwa lagi ya. Harus konseling ini ya, konseling si A, si B, si C ya, harus melayani pelepasan ya. Bapak Ibu Saudaraku, kita tidak pernah tahu waktunya Tuhan. Kalau kita mengandalkan Dia sebagai gembala kita, belajarlah percaya. Gembala kita tidak mungkin mencelakakan kita. Seperti kisah tadi, bukan gembala itik, angsa, bebek, tetapi gembala domba. Jangan pernah bayangkan Tuhan itu jahat. Lalu Tuhan mengizinkan kita untuk dimasak, dikuali. Jadi ayam penyet gitu ya, bebek pecel itu ya, bebek goreng itu enggak. Tapi bayangkan gembala yang seperti kisah Raja Daud sendiri. Kalau kita belajar lebih dalam ya, di dalam konteksnya, King David atau Raja Daud ini dombanya itu cuma 2-3 ekor. Tapi bayangkan domba yang 2-3 ekor ini diteker sedemikian rupa. Bahkan kalau ada binatang buas, serigala, singa, beruang, Daud mati-matian mempertahankan dombanya. Sikap yang sama Bapak Ibu Saudaraku, bahkan lebih daripada itu karena Dia adalah Tuhan. Itu Dia care ke kita loh, Tuhan care ke kita. Gak mungkin kita ini celakakan. Mungkin saat ini karena pandemi Anda merasa bahwa pertolongan Tuhan jauh. Kok bisnis usaha saya belum dipulihkan ya? Kok keluarga saya masih berantakan begini ya?
Atau mungkin ada dari Bapak Ibu Saudara yang merasa kecewa, kenapa orang-orang yang saya sayangi harus meninggal, harus berpulang justru di masa pandemi ini. Kan katanya Tuhan pembuat mujizat, katanya Tuhan penyembuh, kenapa yang terjadi? Bapak Ibu Saudaraku, please, mari kita berdiam diri sejenak. Kita memberi kesempatan Tuhan. Kita tidak menghakimi Tuhan dan kita tidak menilai Tuhan atas apa yang terjadi di hidup kita. Belajarlah percaya bahwa rancangan Tuhan itu rancangan damai sejahtera yang mendatangkan hari depan yang penuh harapan. Berhenti mencurigai Tuhan. Belajar kita rest jiwa kita, pikiran kita. Bahkan pemikiran-pemikiran atau praduga-praduga kita belajar untuk rest, untuk kita diam, tenang. Kita renungkan firman. Kita lebih banyak merenungkan dabar Elohim. Kita lebih banyak menyembah. Bahkan mungkin kalau di dalam hati karena harus sambil bekerja ya, beraktivitas. Tetapi kita lebih banyak diam di rumput yang hijau. Menikmati ketika dibawa ke air yang tenang. Sedang dibersihkan Tuhan, sedang dimandikan. Roh kita sedang diperbaharui. Segala dosa, segala kelemahan, sifat-sifat yang lama sedang ditanggalkan untuk diganti yang baru. Kita lagi di stretch Tuhan. Kapasitas kita diperbesar untuk misi selanjutnya, untuk next level bersama dengan Tuhan. Yuk sama-sama, kalau kita saat hari ini yang sedang di stretch Tuhan, sedang mengalami rabat ini, sama-sama kita nikmati, sama-sama kita bersyukur. Bagi Bapak Ibu Saudara yang mungkin hari ini mendengarkan firman ini, Anda sedang dalam kondisi yang dikatakan orang sangat diberkati, Anda sedang di puncak karir, tetap kita katakan haleluya. Tetapi kita juga terus harus ingat bahwa Anda ditaruh di sana. Tuhan itu punya rencana, yakni supaya Anda menjadi berkat bagi lebih banyak orang, supaya Injil lebih diberitakan, supaya Anda lebih menjadi garam dan terang di posisi Anda. Haleluya. Nanti midras daripada Mazmur 23 ini kita akan sambung di lain kesempatan ya. Sekarang kita tutup midras kali ini. Ayo kita sama-sama menyembah. Haleluya. Haleluya. Saya rasakan Bapak Ibu Saudara, Tuhan sedang menjamah Anda dimanapun Anda berada mendengarkan siaran ini. Anda yang menyaksikan ini kapanpun itu, mungkin rekamannya, Tuhan sedang menjamah Anda. Shekinah itu, kabot itu ada dimanapun Anda berada. Mengapa? Karena selama kita masih bernafas, Tuhan itu di dalam kita. Karena dikatakan di dalam kitab Bereshit bahwa nafas kita, hembusan nafas kita, nefes itu, ruah asalnya dari Tuhan, dari rohnya sendiri dihembuskan sehingga debu tanah itu hidup jadilah kita. Jadi kita tidak pernah ditinggalkan sendiri. Jangan sampai kita menerima dusta dari Satan bahwa kita ditinggalkan. No, Tuhan selalu bersama dengan kita. Immanuel. Biarlah hadiratnya menyembuhkan, memulihkan setiap kita, merestorasi, memulihkan jiwa kita. Dan izinkan saya bertefilah bagi Bapak Ibu Saudara. Abinyu seba samayim Darabaya Yahweh Elohim
Toraraba Yeshua Hamasia, Daraba Imar Wahakodes, dalam nama Bapa, Putra, Roh Kudus, aku berdoa, bertefilah bagi saudara-saudaraku yang mendengarkan firman ini dimanapun berada. Tuhan, Engkau gembala yang baik, Engkau kuatkan saudara-saudaraku ini. Beri kekuatan, tambahkan emunah, tambahkan iman ketika mereka menghadapi situasi yang tidak enak, menghadapi saat-saat di mana seakan-akan diparkir, seakan-akan ya mau mengerjakan ini dan itu tetapi jalannya belum terbuka, seakan-akan semua pintu tertutup. Biar tetap ada shalom atas Bapak Ibu Saudaraku ini. Shalom bagi engkau yang mengalami pergumulan masalah rumah tangga. Shalom bagi engkau yang mengalami masalah ekonomi, masalah di dalam pekerjaan, di dalam usahamu. Ada shalom Tuhan. Bahkan bagi engkau yang saat ini terbaring sakit, shalom yang sama itu akan membantu engkau menerima urapan yang baru, urapan kesembuhan. Di dalam nama Yeshua Hamasia, biar engkau menerima kesembuhan atas tubuh fisikmu. Kuasa yang sama 2000 tahun yang lalu, yang menyembuhkan Bartimeus, kuasa yang sama yang membangkitkan Lazarus dari kuburnya, kuasa yang sama yang terjadi di Kapernaum menjamahmu saat ini juga. Mengalir kuasa dari Ruah HaKodes menjamah menyembuhkan. Yes. Terus katakan terima kasih Tuhan, ucapkan syukur bahwa apapun yang terjadi, Engkau Tuhan yang baik, Engkau Tuhan yang baik. Mengapa di dalam salam Ibrani selalu dikatakan Tov, misalnya Boker Tov, selamat pagi, karena Tov ini berbicara tentang baik, sungguh amat baik. Tuhan kita sebagai gembala tidak pernah memberikan yang buruk, selalu memberikan yang baik, bahkan sungguh amat baik. Biar ini menjadi rema bagi roh, bagi jiwa setiap kita. Haleluya, haleluya. Bapa, firman-Mu sudah hamba sampaikan. Biar dabar Elohim ini boleh berakar, bertumbuh, berbuah lebat di dalam kehidupan anak-anak-Mu. Semakin hari boleh semakin mengandalkan Engkau sebagai Jehovah Rohi, Yahweh Rohi, El Rohi, Gembala yang baik. Kami belajar memasrahkan hidup kami, menyerahkan hidup kami sepenuhnya di dalam otoritas dan di dalam tuntunan Tuhan. Terima kasih. Beshem, Mosia, Yeshua, Adonai, Melek Elohim. Beshem Imar Wahakodes, Beshem, Ya Yahweh Elohim. Haleluya, haleluya, haleluya. Shalom Bapak Ibu Saudara, sampai jumpa dalam ibadah selanjutnya.